Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang lagi dengan siapa lagi? Kalau bukan Kak Agus ya. Kak Agus di sini adalah Ketua Sangga Kerja Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan yang ke berapa Kak? Ke-15. Ke-15. Yang ke-15 tahun 2021. Tapi ada lebih baiknya kita ini dulu ya, kenal lebih dekat dulu nih dengan Ketua Sangga Kerja ini. Di sini Kak Agus sebagai apa nih di di Racana kayak gitu, di gugus depan. Terima kasih Kak Sapril. Jadi teman-teman sekalian, perkenalkan saya Agus Salim. Kalau untuk di UIN Raden Fatah Palembang, khususnya di Pramuka, saat ini menjabat sebagai anggota golongan Pandega, Kak Sapril. Oh, masih Pandega, Kak? Iya, masih Pandega, Kak. Belum habis usianya. Belum habis, oke. Belum habis usianya. Berarti masih semangat ya, masih semangat. Iya. Oh, tapi sebelumnya kayaknya agak ini ya, kalau ngomong pakai masker nih kayaknya agak ngap. Kita boleh buka Kak? Enggak apa-apa. Kita kan udah mengikuti protokol kesehatan juga. Di sini kita tidak ada kerumunan. Kalau saya sendiri alhamdulillah sudah divaksin. Oke, kita kembali lagi ke Kak Agus. Oh, tadi Kak Agus bilang masih anggota, masih ini Kak ya? Masih Pandega. Iya, masih Pandega. Oh, berarti ini ya, apa namanya, keaktifan masih lah di gugus depan. Untuk sekarang Kak Agus kesibukannya apa Kak? Ya, untuk kesibukan selain aktif di Pramuka UIN Raden Fatah, saya juga menjadi salah satu tenaga pengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Palembang. Guru Kak ya? Iya, Ya, guru. Oke, nah ini sama lah berarti dengan saya ya, guru juga. Oke, ya Kak Agus di sini bisa diceritain Kak bagaimana, mungkin ini sedikit ini juga berbagi dengan teman-teman. Ceritanya gimana Kak, kok bisa jadi ketua sangga kerja kayak gitu? Walaupun acaranya belum dimulai ya, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin bisa jadi motivasi karena kalau saya pribadi, ketua sangga kerja itu adalah hal yang sangat luar biasa, bisa memimpin sebuah kegiatan apalagi levelnya nasional. Mungkin bisa diceritakan Kak, gimana tuh? Ya, jadi untuk kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan ini kan kegiatan yang ditujukan untuk pramuka perguruan tinggi keagamaan kayak gitu di bawah Kementerian Agama. Karena beberapa waktu yang lalu sudah pernah dilaksanakan sekitar 14 kali, karena ini yang ke-15 Kak ya. Jadi waktu yang terakhir itu di Riau. Dan yang berkesempatan pada tahun 2019 semestinya itu di UIN Raden Fatah Palembang. Kalau kita bercerita tentang kenapa bisa terpilih, karena ini sebenarnya salah satu amanah dari para pembina maupun teman-teman kayak gitu, memberikan sebuah kepercayaan kepada saya kayak gitu Kak. Oh, berarti udah ini ya, berarti sudah apa ya? Sudah dipercaya kayak gitu. Ya, baik. Itu luar biasa berarti ya. Oke, kita ke kegiatan. Nah, mengenai Perkemahan Wirakarya. Ini sejujurnya saya juga pernah Kak ikut kegiatan ini, dan waktu itu di Maluku, di Ambon. Itu yang ke-10 kalau nggak salah. Yang ke-10 ini udah yang ke-15 Kak ya. Tahun berapa itu Kak? 2011. 2011. Ya, soalnya waktu itu barengan dengan bukan Asian Games, apa? SEA Games. Oh. Ya, SEA Games. SEA Games yang ada di sini. Jadi kita juga di sana sempat nobar waktu itu. Ya, nah jadi gimana nih Kak untuk secara konsep, kan Perkemahan Wirakarya ini kan apa namanya, udah berjalan selama 15 kali 15 kali pelaksanaan. Ya pastinya konsepnya itu adalah pasti perbedaan, karena ya selain dia juga berbeda-beda tempat, dan pasti juga ada ide-ide terbaru mungkin, apalagi
Ini menarik juga nih pelaksanaan perkemahan ini di masa pandemi kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin boleh Kak Agus diceritain lah ke kita itu gimana sih konsep PW ini? Iya, benar sekali Kak Sapril. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwasanya pandemi COVID ini kan sudah mulai melanda dunia di tahun 2020. Nah, saya menyambung cerita yang tadi bahwasanya untuk kegiatan PWN ini kan 2 tahun sekali Kak Sapril ya. Jadi terakhir kemarin di tahun 2018 itu di UIN Suska Riau, artinya di tahun 2020 itu UIN Raden Fatah Palembang. Namun karena pandemi, kegiatan itu melalui Kementerian Agama terpaksa diundur pelaksanaannya menjadi tahun 2021. Karena banyak perubahan yang terjadi pasca COVID-19 itu juga mempengaruhi hal-hal terkait perkemahan ini, Kak Sapril. Jadi kalau misalkan di perkemahan pada umumnya sebelum COVID-19 itu kan peserta dengan komposisi yang full kayak gitu, satu umpi sekitar 8-10 orang. Nah, yang membedakan untuk PWN ke-15 ini karena kita tetap ingin menerapkan protokol kesehatan, jumlah peserta kita batasi, Kak Sapril. Kita pakai metode blended, artinya mengkombinasikan antara peserta daring dan luring. Jumlahnya tetap 10, namun nanti 6 orang akan ikut berkegiatan di bumi perkemahan, sedangkan 4 sisanya itu tetap standby di pangkalan masing-masing sebagai peserta daring, Kak Sapril. Oh, ini nih yang hal yang terbaru nih ya. Jadi ada ini Kak ya, ada konsep online-nya kayak Ya, gitu. ada konsep online. Oke. Mungkin bisa didetailkan Kak, itu gimana tuh pelaksanaan, contoh deh satu kegiatan dikasih. Gimana tuh daring luringnya tuh? Iya. Kalau untuk peserta daring, karena ini kegiatan PW artinya ada kegiatan bakti fisik, non fisik, dan kegiatan pengembangan wawasan yang lainnya. Terkhusus untuk peserta daring, kita hanya melibatkan pada kegiatan-kegiatan pengembangan wawasan. Jadi nanti peserta luring akan ikut materi pengembangan wawasan, kemudian juga akan diikuti oleh peserta daring melalui virtual webinar kayak gitu Kak. Jadi secara online yang bisa disaksikan di pangkalan masing-masing kayak gitu. Oke. Wah, luar biasa ya. Nah, ini memang mungkin sesuatu yang baru ya Kak ya dari event-event yang ada. Jadi memang, nah ini kakak-kakak dimanapun berada ya, di rumah ataupun dimanapun, di gugus depan masing-masing, ini salah satu bentuk contoh bahwa pramuka itu walaupun dalam kondisi bagaimanapun tidak bisa juga ini, apa namanya, kalau istilah orang itu buntu kayak gitu ya. Dia bisa berkreasi. Ini di zaman yang kita memang rasakan betul ya, sulitnya. Ya, kita tahu pramuka itu berkumpul, kemudian ada namanya keramaian, ya seru-seru kayak gitu Kak ya. Tapi mungkin orang mikir, wah pramuka bisa macet nih kalau di era COVID kayak gini. Tapi, nah ini nih buktinya nih. Malah kita bisa melaksanakan tetap yang namanya kegiatan perkemahan Wirakarya Nasional. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Kak, kok bisa sih UIN Raden Fatah Palembang bisa jadi tuan rumah kayak gitu? Iya. Oke, jadi kalau misalkan untuk mimpi itu kan sudah pada PW-PW sebelum Riau, tapi puncaknya itu di PW Riau, Kak. Jadi memang pada saat PW Riau itu kita sudah menyiapkan untuk mengajukan diri UIN Raden Fatah Palembang sebagai calon tuan rumah untuk PWN ke-15. Pada saat itu, kalau saya tidak salah, ada sekitar 3 atau 4 PT KIN yang mengajukan diri, salah satunya UIN Bandung, kemudian Purwokerto, UIN Mataram, dan UIN Raden Fatah Palembang, kayak gitu Kak. Namun berdasarkan keputusan pimpinan yang ditunjuk menjadi tuan rumah adalah UIN Raden Fatah Palembang. Pada saat itu SK-nya dikeluarkan di tahun 2019 gitu Kak. Jadi setelah pengumumannya dikeluarkan, kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk membuat kegiatan atau mengonsep kegiatan dengan konsep perkemahan yang waktu itu di kampus UIN Raden Fatah Palembang Kak. Itu kan sebelum COVID tuh.
Nah, kemudian COVID, skema awal di kampus B itu dipindahkan ke Bumi Perkemahan Jakabaring. Namun karena kita mempertimbangkan kerumunan dan lain sebagainya dengan pertimbangan dan lain hal, makanya untuk Bumi Perkemahannya dialihkan ke Bumi Perkemahan Jakabaring karena pengamanannya berlapis dan kemungkinan pengunjung, masyarakat biasanya kan kalau ada kegiatan perkemahan ingin melihat dan itu berpotensi menimbulkan kerumunan. Makanya dialihkan ke Jakabaring dengan pengamanan berlapis kayak gitu Kak, sehingga nanti tidak terlalu banyak pengunjung yang bisa datang kayak gitu Kak. Seperti itu Kak. Iya, panjang ceritanya Kak. Oke, jadi ya mungkin itu sekedar ini juga Kakak informasi mengenai cikal bakal awal mula Perkemahan Wirakarya ini bisa sampai ke Palembang lah khususnya ya, kota Palembang. Ini udah terhitung berapa bulan lagi Kak kita ini pelaksanaan? 2 bulan Kak. 2 bulan lagi? 2 bulan lagi. Wah, udah nggak lama lagi lah itu. Mungkin selanjutnya ini Kak, gimana nih persiapan peserta-peserta dari luar kayak gitu? Ada nggak informasi kayak gitu? Ya, kalau kita nyebarin Juklak Juknis itu kan udah dari bulan Maret kemarin Kak. Artinya teman-teman dari PT KIN itu tentunya sudah baca Juklak Juknis. Kemudian sebelum registrasi ulang kan kita ada 2 tahap pendaftaran. Dan alhamdulillah teman-teman udah pada daftar semua gitu Kak. Untuk keperluan administrasi. Dan selain itu karena di momen PW ini kita ada kegiatan pemecahan rekor muri. Iya, pemecahan rekor muri. Karena tema kita adalah moderasi beragama, jadi konsistensi dalam moderasi beragama, berkarya untuk bangsa. Salah satu kegiatan yang dianggap kegiatan yang monumental ya, kegiatan yang monumental adalah pemecahan rekor muri pantun moderasi beragama sebanyak 25.000 pantun. Karena 25.000 iya, 25.000 pantun. Yang itu dikumpulkan dari peserta-peserta PWNPTK kayak gitu Kak. Selain itu bukan hanya peserta, jadi dari Sivitas Akademika Winra dan Fatah Palembang, kemudian Pramuka Sumatera Selatan kayak gitu Kak, untuk mengumpulkan pantun tersebut. Ada pemecahan rekor ternyata pemirsa. Ini sebelumnya di PWPW sebelumnya ada yang seperti itu? Ada beberapa, yang terakhir itu di PW Kendari, itu senam tongkat kayak gitu Kak. Kemudian itu pemecahan rekor juga? Iya, pemecahan rekor juga. Oke. Berarti ini ya apa namanya? Nah ini sebenarnya nilai plus juga ya dari kegiatan kepramukaan. Jadi bukan cuma sekedar ya hanya sekedar mungkin melaksanakan program kegiatan. Nah, tapi di sini ada warna seperti itu. Pemecahan rekor 25.000 pantun. Ini kita tunggu bagaimana ininya, spektakulernya ya nanti. Ini rencana siapa Kak yang bakal ini buka acara? Kalau rencana kita kemarin sudah audiensi ke Menteri Agama Kak. Jadi yang kita rencanakan untuk membuka kegiatan adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Luar biasa ya. Oke, ini apa namanya, untuk Perkemahan Wirakarya ini memang bergengsi juga lah memang, karena untuk di dunia penegak pandega ini salah satunya kan, selain ada namanya Raimuna Kak ya, Raimuna, kemudian kalau di pelatihan itu ada Dian Pinsat. Nah memang apa namanya, ini adalah sebuah favorit kayak gitu. Nah, ini sebuah anugerah besar ya mungkin untuk Winra dan Fatah Palembang bisa melaksanakan kegiatan sebesar ini. Bagaimana Kak mengenai semangat persiapan panitia, mungkin bisa diceritakan juga? Ya alhamdulillah teman-teman tetap semangat setiap harinya, tetap menyempatkan di tengah-tengah kesibukan, karena kita kan sama-sama masih ada yang mahasiswa kuliah gitu Kak, walaupun online gitu kan, tapi menyempatkan hadir untuk mempersiapkan hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan nantinya kayak gitu Kak, mulai dari
administrasi, kemudian lokasi-lokasi bakti, dan juga perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan kayak gitu. Oh ya, ada yang lupa nih. Ini kira-kira ada berapa peserta nanti Kak jumlahnya? Iya, kalau jumlah peserta karena kita sesuaikan dengan kondisi kayak gitu Kak ya. Jadi kalau kita hitung-hitung jumlahnya sekitar 750 orang peserta luring dan sekitar 300 peserta daring kayak gitu. Jadi sekitar kalau kita totalin sekitar 1.000 orang kayak gitu, kombinasi dari peserta luring dan daring kayak gitu. Itu dari berapa ini tuh pangkalan itu? Itu dari 58 PTKIN, kemudian khusus ini ya, PTK kayak gitu ya? Iya, khusus PTK, 58 kontingen, kemudian ada beberapa kontingen dari, karena tuan rumahnya adalah Sumatera Selatan, jadi kita libatkan penegak pandega yang ada di Sumatera Selatan, khususnya perguruan tinggi, kayak gitu Kak. Oke, nah mungkin terakhir Kak, untuk mengenai ngobrol-ngobrol ini, ada apa namanya, ini baru saya dengar juga, entah saya telat atau gimana, ada istilahnya moderasi apa? Beragama. Itu yang kayaknya diangkat di PW ini Kak. Itu bisa ini Kak, mungkin dijelasin, kita tahu semua itu. Maksudnya gimana sih itu? Iya, jadi moderasi beragama ini salah satu program yang memang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Ya, karena moderasi beragama ini kan cara beragama yang tidak berlebih-lebihan, juga tidak kurang, artinya berada di jalan tengah kayak gitu Kak. Artinya sesama agama kita harus saling toleransi, saling menghormati, dan juga menciptakan kerukunan. Maka dari itu bentuk kegiatannya kita nanti akan ada bakti rumah ibadah, dan sasarannya itu di semua rumah ibadah yang ada di Kota Palembang kayak gitu. Ada 5 rumah ibadah kayak gitu. Oh, berarti apa ya? Dia dari apa pelaksananya, pesertanya itu dia semuanya orang Islam kayak gitu kan, agama. Tapi ya kita tahu Indonesia, kemudian memang ini adalah tema yang diangkat mengenai keagamaan. Ya, agama di Indonesia bukan cuma Islam, dan ini memang adalah sesuatu yang luar biasa lah, untuk karena kita tahu juga zaman sekarang ini cukup sensitif ya mengenai agama. Tapi ya ini bisa jadi pelopor lah untuk kegiatan pramuka yang kali ini, untuk lebih mempersaudarakan lagi, lebih mempererat lagi tali silaturahim antar umat seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Apalagi nih yang mau ditanya? Ini Kak, tanggal pelaksanaan. Oh ya, itu tuh. Gimana? Bisa ini Kak, di-share ke kita. Iya, jadi tanggal pelaksanaannya itu bertepatan dengan momen-momen atau peringatan-peringatan hari besar di Indonesia. Kita ambil di bulan Agustus. Iya, jadi pelaksanaannya itu tanggal 20 sampai 26 Agustus, Kak. Oke. Iya, salah satunya juga karena kita lihat tema dari Hari Pramuka yang ke-60 kan berbakti tanpa henti. Jadi kita ingin sebagai bentuk dari tema yang dibuat oleh Kuartir Nasional melalui kegiatan PWN-PTK gitu. Makanya kita paskan di bulan Agustus kayak gitu. Iya, sekali. Agustus memang momen ini ya, banyak momen besar di situ. Iya. Oke. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi untuk kakak-kakak, teman-teman semuanya yang berkesempatan nanti bolehlah disaksikan bagaimana kegiatan akbar ini, dan selain ini adalah kegiatan besar, dan memang sangat diharapkan di dalamnya memang membentuk karakter-karakter yang memang mau bersosial, terkhususnya untuk dunia penegak pandega. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Iya. Terima kasih Kak Sapril sudah diundang. Ya, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share seluas-luasnya ya. Ini adalah obrolan-obrolan ringan saja. Ini sebenarnya acaranya namanya Sabar Kak, santai bareng. Oh, sabar. Santai bareng, sabar. Jadi kita udah ada nak marah-marah di sini. Sabar. Ya. Itulah tadi obrolan singkat mengenai kegiatan ya, persiapan mudah-mudahan nanti sukses. Amin.
Perkemahan Wirakarya Nasional untuk perguruan tinggi keagamaan. Tadi udah ngobrol-ngobrol dengan ketua sangga kerjanya, luar biasa. Kita ini sekarang juga ada di ini ya, di Mabes nih. Iya. Di Mabes. Mungkin ada teman-teman yang mau jalan-jalan, mau lihat-lihat persiapan, boleh deh mampir. Ini tepatnya di kampus gak ya? Iya, di kampus A. Kampus A UIN Raden Fatah Palembang. Oke, ya terima kasih sekali lagi Kak Agus Iya, sama-sama, menyempatkan Kak Sapri. waktunya, tetap semangat. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, boleh Kak Sapri lah. Boleh banget. Oke, itu saja. Terima kasih. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.